Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita adalah ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Judul renungan hari ini, kebaikan Allah tidak pernah berubah. Allah dapat kita percayai dan dapat kita andalkan. Mungkin kita mengenal seorang yang seharusnya bisa diandalkan dan menjadi tumpuan, tetapi kenyataannya tidak. Tetapi bukan seperti itu Allah kita. Allah dapat diandalkan, dapat menjadi tumpuan harapan untuk memberi hal-hal yang baik dan sempurna bagi kita. Pemberian-pemberian itu dapat berupa berkat-berkat seperti hikmat, kasih karunia, pemeliharaan, dan berkat jasmani seperti penyediaan kebutuhan kita, kesehatan, dan hubungan dengan orang lain. Nats firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemelihara kita dan mendorong kita untuk senantiasa bersyukur atas kemurahan hati-Nya. Dua hal yang menjadi alasan mengapa Allah selalu dapat diandalkan dan memberi kebaikan kepada kita. Yang pertama adalah disebutkan Allah adalah Bapa segala terang. Tuhan sebagai pencipta terang, seperti matahari, bulan, dan bintang, yang disebutkan di dalam Kejadian 1, menekankan kekuatan dan kekuasaan Allah yang berdaulat atas ciptaan, yang menghubungannya dengan keteraturan, konsistensi Allah. Benda-benda langit itu selalu ada dan konsisten dalam memberikan terang. Dia selalu terbit, dia selalu terbenam, dan terbit kembali. Sifat Tuhan juga tidak berubah. Ini yang kedua. Allah tidak memiliki perubahan atau bayangan karena perubahan. Allah berbeda sifatnya dengan benda-benda ciptaan yang berubah-ubah, dan sementara Tuhan memiliki sifat konsisten. Ia selalu baik, selalu adil, dan selalu setia. Hal ini memberikan orang percaya keyakinan untuk percaya kepada Tuhan, mengetahui bahwa Allah tidak akan goyah atau bertindak bertentangan dengan sifatnya. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya."
Artinya bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bahkan ketika kita tidak konsisten, Tuhan tetap konsisten. Bahkan ketika kita tidak dapat diandalkan, Tuhan tetap dapat kita andalkan. Tidak peduli apapun yang berubah di dunia ini, ada satu hal yang dapat kita andalkan. Tuhan selalu bertindak dengan cara yang sama terhadap kita. Dia penuh kasih dan dia konsisten, terlepas dari suasana hati kita. Dia mengasihi kita sama seperti pada hari-hari ketika semuanya baik atau pada hari-hari ketika kita menghadapi tantangan. Tuhan mengatakan sendiri dalam Maleakhi 3 ayat 6, "Aku Tuhan tidak berubah." Itu kabar baik bagi kita. Di dalam dunia ini banyak masalah terjadi, di dalam hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, keluarga dengan keluarga, oleh karena ketidakkonsistenan kita. Kita berjanji dan kemudian kita mengingkarinya. Orang tua berjanji kepada anak-anak mereka dan kemudian mengingkarinya. Itulah yang menyebabkan pemberontakan dan kerusakan di dalam rumah tangga. Saudaraku, Tuhan tetap dan dia konsisten, tidak berubah. Amsal 18 ayat 30 juga mengatakan, betapa besar Allah, betapa sempurnanya dia dalam segala hal. Semua janjinya adalah benar. Saudaraku, mengetahui hal ini sebagai orang percaya yang sedang mengalami pencobaan, kita seharusnya tetap mempercayai Tuhan sebagai sumber kebaikan yang stabil di tengah tantangan yang kita hadapi. Kita diajar untuk mencari hikmat dari Tuhan, Yakobus 1 ayat 5, dan untuk tetap teguh karena tahu bahwa Dia akan memberikan kekuatan dan berkat yang kita butuhkan. Mari kita mengingat berkat-berkat Tuhan dan tetap mengucap syukur karena kita tahu bahwa semua hal baik berasal dari Allah. Andalkan sifat Tuhan yang kebaikannya tidak pernah berubah dan akan selalu konsisten berdaulat dalam memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengalami banyak berkat yang baik dalam hidup kami sampai hari ini. Jika saat ini ada tantangan dan persoalan dalam hidup kami, bukan berarti Engkau berubah. Engkau tetap Allah yang memiliki kebaikan, kemurahan hati, dan konsisten. Kami percaya bahwa pada masa-masa sulit ini kami juga akan melihat pertolongan dan pemeliharaan-Mu. Karena Engkau adalah sumber utama segala berkat, baik sekarang maupun selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.